Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini kembali untuk membahas soal TWK Hots ya, di mana nilai praktisasi Pancasila dengan topik Pancasila, yakni subtopik nilai praktisasi Pancasila berdasarkan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Nah, Uncle ingin membahas nilai praktisasi Pancasila ini dengan model soal yang baru ya, model soal baru. Nah, jadi ada banyak, cara, pembuat soal atau penyusun soal yang merakit soal, dalam menyusun soalnya ya. Jadi bisa jadi, jadi kita harus mempelajari seluruh model-model soal tentang, setiap subtopik yang ada di Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Sehingga bentuk soal apapun nanti yang naik di dalam tes, kita sudah bisa beradaptasi dengan bentuk soalnya ya. Jadi kita harus mempelajari segala jenis bentuk soal. Nah, Uncle kali ini akan membahas tentang nilai praktisasi Pancasila dengan bentuk soal yang baru. Nah, selama ini kan kalau nilai praktisasi Pancasila dalam hal pengamalan dan pelanggaran itu biasanya soalnya misalnya contoh, di bawah ini yang menunjukkan pengalaman sila kedua. Nah, biasa kan seperti itu ya, ataukah berdasarkan uraian di atas, bentuk tindakan tersebut mengamalkan sila keberapa, misalnya kan biasa begitu. Atau jadi banyak bentuk soal ya. Nah, sekarang Uncle ingin sebenarnya model soal ini tidak baru sih, cuman ini satu bentuk soal yang sepertinya menarik untuk dibahas di dalam soal TWK yang Uncle dapatkan ya, untuk kemudian kita bahas di dalam soal TWK. Nah, namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Di sana kita akan dibimbing apa ya sesuai dengan kisi-kisi Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 per pasal, per ayat, per poin. Kemudian juga ada pembinaan 2 atau 3 hari sebelum tes. Teman-teman akan dievaluasi kesiapannya dalam penguasaan materi, kesiapannya dalam psikis dan mentalnya atau mentalnya, kemudian kesiapan strategi yang akan diterapkan di dalam tes nanti. Teman-teman juga akan memperoleh trik dan tips dalam menjawab soal dan memahami konsep-konsep yang ada di setiap materi yang topik yang dibicarakan di dalam Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 untuk SKD CPNS tahun 2021. Nah, langsung saja kita lihat soal nomor 1. Oke, di sini ada soal nomor 1. Indonesia selama ini telah berusaha mempertahankan indeks demokrasi agar tidak menurun secara internasional. Pemerintah telah mengupayakan berbagai hal agar indeks demokrasi tetap dalam kondisi yang stabil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberi teguran pada para pejabat dan kepala-kepala daerah yang melakukan pengambilan keputusan secara semena-mena. Pemahaman terhadap Pancasila juga diutamakan bagi seluruh pejabat dan pemimpin daerah. Suatu ketika salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang dipimpin oleh Bupati Martinus terjadi masalah tentang banyaknya warga asing yang masuk di daerah melakukan proyek tambang. Mereka merasa kehadiran warga negara asing tersebut akan menggeser mata pencaharian mereka. Mereka juga menuntut jika proyek itu berjalan, maka tenaga lapangan yang digunakan harusnya warga pribumi. Sebagai seorang bupati, Martinus seharusnya bertanggung jawab atas masalah tersebut. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka dampaknya berbahaya bagi ketentraman daerah tersebut ke depannya. Oleh karena itu, ia harus mengambil sikap dan mencari solusi agar masalah ini dapat diatasi. Jika Pak Martinus adalah orang yang taat terhadap Pancasila dengan mengamalkan sila keempat, maka tindakan yang dilakukan oleh Pak Martinus adalah, jadi di sini sudah ditetapkan bahwa sila keempat yang harus ditetapkan, kemudian kita disuruh memilih yang manakah yang bersesuaian dengan tindakan yang menunjukkan pengamalan sila keempat. Nah, ya sesuai dengan tema yang dibicarakan ya, karena mungkin banyak sih pengamalan sila keempat, tapi jangan sampai keluar dari tema yang dibicarakan. Jadi masalah kondisi di atas ya. A. Melaporkan hal-hal tersebut kepada gubernur agar diberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh warganya pada persoalan proyek tambahan daerah. B. Meminta pertimbangan dari Menteri BUMN dalam mengambil keputusan mengenai masalah yang dialami kabupatennya agar tidak menjadi masalah di masa yang akan datang. C. Meminta perwakilan masyarakat untuk melakukan diskusi
dengan pihak pemerintah kabupaten terkait tuntutannya agar bisa ditindaklanjuti dan dicarikan solusi terhadap permasalahan tersebut. D. Memerintahkan kepala dinas untuk menemui pihak masyarakat dan mencatat segala tuntutannya untuk kemudian dipertimbangkan dan jika perlu disampaikan kepada pemerintah provinsi atau kepada menteri sebagai perwakilan pemerintah pusat. Meminta warga agar tenang terlebih dahulu agar dapat menjaga situasi sehingga pihak pemerintah dapat mencarikan solusi terbaik terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah, ini kan di sini poinnya adalah bagaimana yang menunjukkan sila keempat ya. Sebenarnya jadi kadang nanti ada pilihan itu sebenarnya sama-sama menunjukkan sila keempat tapi yang paling kuat secara substansi ya, kita akan pilih yang paling kuat secara substansi. Melaporkan hal tersebut kepada gubernur untuk agar diberikan solusi. Artinya ini hanya sampaikan gubernur kemudian minta solusi itu bukan bagian dari demokratisasi ya atau musyawarah. Kan poin dari sila keempat itu adalah musyawarah mufakat, demokratisasi dan hak bersuara ya. Berarti A ini poinnya salah. Meminta pertimbangan dari Menteri BUMN dalam mengambil keputusan mengenai masalah yang dialami kabupatennya agar tidak menjadi masalah dia. Kita simpan ini sebagai poin karena ada pertimbangan ya. C. Meminta perwakilan masyarakat untuk melakukan diskusi dengan pihak pemerintah kabupaten terkait tuntutannya agar bisa ditindaklanjuti dan dicarikan solusi terhadap masalah tersebut. Jadi di sini masalahnya kan terhadap masyarakat. Jadi sebenarnya poinnya adalah bagaimana kita melakukan dialog atau demokrasi untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat itu sendiri ya. Jadi bukan kepada pemerintah pusat atau dalam hal ini menteri, tetapi ini bagaimana kita menunjukkan sikap mengamalkan sila keempat terhadap masyarakat ini ya. Jadi gugur jawaban B ini kalau setelah kita baca poin D ya. Poin C, sorry. Nah, kemudian poin D, memerintahkan kepala dinas untuk menemui pihak masyarakat dan mencatat segala tuntutannya. Jadi walaupun di sini tetap ada diskusi terhadap pihak masyarakat, tapi Pak Martinus bukan dia yang tuntutan, dia hanya memerintahkan kepala dinas sehingga pengamalan sila keempatnya itu belum tuntas secara utuh ya. Sehingga D ini C itu masih lebih kuat daripada D. Kemudian meminta warga agar tenang terlebih dahulu sehingga pihak pemerintah ini jelas salah ya. Kalau hanya meminta tenang kemudian mencarikan solusi. Jadi menurut Uncle secara pribadi teman-teman juga bisa bernalar pengamalan sila keempat di dalam masalah di atas itu ditunjukkan oleh poin C ya. Jadi kalau mempelajari tentang pengamalan sila itu teman-teman harus mempelajari substansi setiap pengamalan sila itu. Tidak artinya teman-teman juga boleh mempelajari butir-butir Pancasila, tapi menurut Uncle butir Pancasila itu masih sifatnya umum, sehingga itulah sebabnya kenapa ketika teman-teman mempelajari butir-butir Pancasila, teman-teman biasa masih kebingungan membedakan sila kedua, sila kelima, dalam pelanggaran aturan masih sulit juga membedakan 3, 4, dan 5. Karena sebenarnya kalau mempelajari nilai praktisasi Pancasila dalam hal pengamalan atau pelanggaran, kita tidak cukup menghafalkan butir-butir. Bukan tidak ya, tetapi ini maksudnya tidak cukup. Tidak cukup artinya bukan hanya menghafalkan butir-butir, tetapi kita juga mesti memahami konteks yang dibicarakan di dalam soal. Ketika teman-teman paham dengan konteks yang dibicarakan di dalam soal, maka teman-teman pasti bisa menjawab pengamalan Pancasila dengan benar. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Setiap instansi pemerintahan tentunya mengutamakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu indikator pelayanan yang baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat. Selain itu, setiap abdi negara tentunya harus mengutamakan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam 10 tahun terakhir, negara Indonesia sering dilanda bencana yang menjadikan pemerintah melakukan kerja keras untuk menormalkan kondisi. Tak terkecuali oleh tim Basarnas yang selalu profesional dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu bencana yang tergolong besar adalah kejadian gempa bumi yang disusul dengan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu 28 September 2018. Salah seorang tim Basarnas bernama Pak Riko mengaku bahwa kondisi Palu saat itu sangat mengerikan. Hal tersebut mengundang daerah-daerah lain untuk memberikan bantuan dan berbagai bentuk, mulai dari makanan, pakaian, hingga obat-obatan. Sebagai orang yang berpegang teguh pada nilai dasar Pancasila, maka Pak Riko menunjukkan pengamalan sila kedua yakni. Jadi di sini yang ditanyakan adalah bentuk pengamalan sila kedua.
Nah, dengan konteks yang dibicarakan seperti di atas ya, Pak Riko sebagai tim Basarnas dalam menjalankan tugasnya. Nah, coba kita lihat. Jadi kalau sudah tahu poinnya yang dibicarakan dalam soal, sekarang kita akan hubungkan dengan pengamalannya ya. A. Menjalankan tugas dengan penuh profesionalisme karena bencana yang terjadi di Indonesia merupakan tanggung jawab sebagai tim Basarnas. B. Menjalankan tugas secara maksimal dalam melayani masyarakat yang terdampak bencana karena pekerjaan tersebut merupakan tugas mulia baginya. C. Menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan bekerja secara maksimal di lokasi bencana dengan mengutamakan rasa empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana. D. Bekerja dalam tim dengan mengutamakan kekompakan agar pekerjaan yang dijalankan dapat dengan segera selesai dan kondisi bencana dapat cepat pulih. E. Bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap mendengarkan arahan pimpinan sebagai koordinator pelaksanaan tugas Basarnas. Jadi di sini ada 5 pilihan. Kita harus ingat bahwa poin utama daripada sila kedua itu adalah rasa kemanusiaan. Itu berbicara tentang internal seseorang, individu seseorang ya. Jadi bagaimana dia melakukan itu? Jadi misalnya kalau saya yang nolong ya, kalau saya nolong kemudian kalau misalnya saya ikut gotong royong misalnya itu bisa jadi sila ketiga kalau kita melihat gotong royongnya. Tapi kalau saya ikut gotong royong karena saya merasa kasihan terhadap teman-teman saya, berarti saya masuk ke sila kedua karena saya melakukan pekerjaan itu atas dasar kemanusiaan, bukan kalau gotong royong saja atas dasar tugas dan tanggung jawab, berarti saya ikut gotong royong itu berdasarkan sila kelima, berdasarkan keadilan sosial. Nah, sekarang di sini fungsinya adalah yang ditanyakan adalah sila kedua, berarti harus internalnya. Kalau internal berarti harus ada rasa kemanusiaannya. Nah, kalau di sini yang A ini salah, kenapa? Karena merupakan tanggung jawab dan timnya sebagai tim Basarnas. Jadi dia hanya bekerja karena profesionalitasnya saja, karena pekerjaannya. Artinya kalau bukan pekerjaannya mungkin dia tidak bekerja. Nah, B ini menjalankan tugas secara maksimal karena dia artinya di sini menganggap bahwa pekerjaan itu ada tugas yang mula, itu hanya pandangannya terhadap sebuah pekerjaan, berarti bukan ini tidak berbicara tentang rasa kemanusiaan. Kalau angka lebih ke poin C ini, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan bekerja secara maksimal di lokasi bencana dengan mengutamakan rasa empati. Rasa empati ini adalah rasa bagaimana kita iba, berarti itu berbicara tentang rasa kemanusiaan ya. Nah, rasa kemanusiaan. Empati salah satu bagian dari bentuk rasa kemanusiaan. Jadi angka lebih condong ke poin C ini untuk sikap Pak Riko yang menunjukkan pengamalan sila kedua dalam hal melaksanakan tugas sebagai tim Basarnas. Bekerja dalam tim dengan mengutamakan kekompakan agar pekerjaan yang dijalankan dapat dengan segera selesai dalam kondisi. Oke, ini tidak bukan bagian ya, ini kekompakan itu cenderung ke persatuan. Oke. Bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ini tetap berbicara tentang profesionalisme ya. Jadi itu sama saja dengan poin A. Jadi salah satu cara kita untuk memilih jawaban di dalam soal adalah hindari pilihan yang semakna. Biasanya kalau dia pilihan semakna, dia bukan jawaban itu. Biasanya kita memilih pilihan yang tunggal makna ya. Artinya dia di antara pilihan lain dia berbeda makna. Kalau teman-teman misalnya betul-betul menemukan soal yang sama sekali teman-teman tidak paham tentang soal itu, maka pilihlah jawaban yang tunggal ya. Artinya dia berbeda makna dengan pilihan yang lainnya. Kemudian hindari pilihan yang semakna. Biasanya dia tidak menjadi jawaban. Nah, begitulah cara inilah satu bentuk model pengamalan Pancasila. Biasa disebutkan sudah ditetapkan bahwa ini pengalaman kesekian. Ya, bentuk pengamalan. Jadi mengaitkan tindakan sehari-hari dengan substansi-substansi dari nilai dasar Pancasila. Jadi itu salah satu bentuk soal di dalam pengamalan Pancasila ya, nilai praktisasi Pancasila. Jadi teman-teman bisa mempelajari bentuk soal ini. Saya yakin teman-teman adalah orang yang hebat. Tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN tahun 2021 ini kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah rasa malas dari belajar, yang kedua adalah lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu kita harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persoalan menjadi ASN itu adalah persoalan rezeki. Jadi pertanyaannya adalah siapkah kita menjemput rezeki itu? Jemputlah rezeki itu dengan cara belajar. Nah, sekarang tugas kita adalah belajar. Tugas Tuhan menentukan apakah kita lulus atau tidak. Dan kalaupun kita harus belajar karena ingin tahu, bukan karena ingin tes.
Dan kalaupun kita lulus, itu adalah hadiah dari ketulusan teman-teman dalam belajar. Nah, sekarang teman-teman bisa mempelajari banyak bentuk-bentuk soal, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Teman-teman boleh lelah karena teman-teman hanya butuh istirahat untuk menormalkan kembali pikiran dan energinya. Tetapi yang tidak boleh teman-teman lakukan adalah menyerah dan putus asa. Karena menyerah dan putus asa adalah kunci kegagalan. Jadi teman-teman harus hindari itu dan tetap semangat ya. Oke. Sekian dari Angka Wila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.